Jakarta Utara atau DPD Jakarta Utara itu sudah pernah punya yang namanya koperasi. Bisa sedikit diceritakan kira-kira Bang? Utara atau DPD Jakarta Utara itu sudah pernah punya yang namanya koperasi. Bisa sedikit diceritakan kira-kira Bang? Ya, alhamdulillah memang Jakarta Utara mungkin satu-satunya koperasi yang di Porkabi itu yang perkembangannya tadi sangat bagus. Alhamdulillah. Bagus, berjalan dari tahun 2015 kalau nggak salah itu, 2010. Itu berjalan terus dari anggotanya cuman ada sekitar 100 orang sampai anggotanya itu hampir 2.000 orang. Dari mulai pinjamannya, penyaluran dananya itu dari mulai 200.000 sampai sekarang terakhir itu 5 juta per orang. Oke. Itu namanya koperasi Babe Ora. Babe Ora. Nama Babe itu Bakti Anak Betawi Ora di Ora. pinggiran. Iya. Tapi sekali lagi Bang, bahwa koperasi itu bisa maju itu tergantung daripada pengurusnya. Baik. Nah, selain pengurus ada sistem. Ya. Nah ini ternyata koperasi kita itu udah maju dan sudah dilengkapi, bahkan bisa udah ikut tender. Baik. Nah di pemerintahan Kota Jakarta Utara untuk proyek-proyek. Namun ada perubahan nama. Nah itu lagi saya bahas bahwa memang tergantung pengurusnya. Iya. Nah, itu ada suatu mismanagement dan pengelolaan yang kurang bagus. Akhirnya sekarang koperasi itu mati suri. Mati suri. Nah, memang sangat disayangkan karena aktivitasnya udah banyak, udah bagus. Nah, sekarang itu nggak ada. Saya mendengar kalau umpamanya di BD itu ada koperasi itu dihidupkan lagi, saya sangat menyambut baik. Mudah-mudahan koperasi BPT itu merupakan suatu penyegar, ada impusan dari istilahnya dari BPT ke koperasi. Nah, saya harapkan memang koperasi yang di DPD itu melibatkan para ketua DPD gitu, agar mereka bisa bertanggung jawab dan bisa memberikan suatu masukan-masukan yang seberapa besar sebetulnya mereka yang butuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabat di bidang usaha. Nah, memang ini faktornya Bang, jujur aja ya, faktor SDM Yang perlu kita perhatikan ya Bang ya. Ya, kepercayaan dari masyarakat itu ada, tapi ternyata orang-orang kitanya kurang begitu ya, masalah kejujuran lah. Ya. Begitu. Kita memang sudah punya ada rencana kerja Bang untuk program kita akan membentuk koperasi lagi di DPP. Ya memang kalau Abang tadi bilang ada koperasi Babe Ora ya. Ya kita masih tetap mempertahankan karena Babe itu adalah Bakti Anak Betawi. Nah, tapi nanti di DPP ini rencana kita akan menggunakan koperasi Bakti Anak Betawi Sejahtera. Nah ini ceritanya di Bank Sejahtera untuk kemandirian di bidang ekonomi, gitu ya Bang. Ini ada satu yang memang saya mau coba untuk diskusikan ke Abang mengenai masalah bagaimana kita biasanya itu pertama dari subjeknya ada pengurus ya Bang ya. Pengurus ini memang harus kita nanti berikan suatu pengetahuan mengenai masalah perkoperasian. Sehingga memang kita gunanya akan kita berikan pelatihan mengenai masalah koperasi, bagaimana menjalankan koperasi, bagaimana mengawasi koperasi, dan seterusnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi seperti itu ya Bang ya. Nah ini yang baru saya mau diskusikan ke Abang adalah mau kita buat produk yang namanya pinjaman kelompok Bang. Ya, jadi di pinjaman kelompok ini adalah kita mencoba bagaimana kita meminjamkan di mana di sana itu satu kelompok ya maksimal 5 orang. Ya, 5 orang. Ya, kita akan mencoba dulu untuk kegiatan UKM-nya dulu, Bang. Unit mikronya. Jadi gitu. Kita contohkan misalnya pedagang-pedagang Betawi ini banyak yang menjualan nasi uduk, nasi ulam, ketupat sayur dan seterusnya. Jadi ini yang kita mau mencoba ya, lagi-lagi harus kita libatkan yang punya wilayah. Ini adalah DPD. Jadi koperasi itu nanti yang di PP itu akan memberikan juga mengajak membuat unit usaha yang ada di DPD. Ya,
Ya, jadi kalau gitu nih Bang, iya, ini kayaknya judul mesti diperhatiin betul nih. iya, iya. Kalau yang namanya pinjaman Bang, Iya, iya, iya. saya pernah punya simpan pinjam Bang. Iya, iya, iya. Nyimpannya kagak, minjamnya terus. Iya, iya. Nanti memang kita lagi bicara ini mengenai produk dulu ya Bang ya. Iya, iya. Nanti memang ada produk yang kita bagaimana mengumpulkan dana, bagaimana juga kita menyalurkan dana. Ya, penyaluran dana ini sebutkan ada yang orang bilang kata-kata kredit, ada yang menyalurkan dana sebut dengan pinjaman. Kenapa saya katakan saya pinjaman? Karena saya pengen nanti berbasisnya itu adalah berbasis Islam atau syariah. Ya, jadi nanti kita tidak berbasis bunga yang ribawi, tapi kita pengennya nanti adalah berbagi hasil. Semua yang terlibat di dalam itu kita akan memberikan bagi hasil kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam bisnis ini, Pak. Saya contohkan misalnya di tempat Abang gitu ya, kira-kira anggota itu ada berapa ya kira-kira, Pak? Anggota yang tercatat kurang lebih sekitar 2.000-an. 2.000-an. Ya, jadi kurang lebih sekitar 2.000-an Yang aktif Pak, ya. Yang aktif ya. Memang kalau kita lihat selama ini orang kadang-kadang ya kalau berbicara koperasi maunya minjam gitu ya Bang ya, tanpa mengetahui ini yang dipinjam uangnya uang siapa kan begitu. Padahal kan kita dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, di koperasi sendiri kita mencari dana, ada dana investor, ada dana anggota Bang. Tapi ini saya akan membuat satu perbandingan dulu Bang ya. Ini kebetulan ya, kita memang ada investor yang akan memberikan dana untuk pembiayaan atau disebut dengan pinjaman. Nah, tadi kita bicara mengenai masalah pinjaman kelompok. Kalau misalnya saya nanti buat skenario di tempat Abang kita buat dulu kira-kira 20 pedagang. Jadi kalau 20 pedagang atau 25 pedagang, satu kelompok itu 5 orang, berarti ada 5 kelompok gitu ya Bang ya. Di mana tiap kelompok itu ada ketuanya 1 orang. Dan untuk meminjam ini kita juga harus ada syarat ketentuan. Bukannya nanti yang dipinjamkan hanya begitu aja, giliran pinjamnya dia bersemangat, begitu nanti mau mengembalikannya lemas gitu ya Bang ya. Nah kita memang nanti ada sistem yang akan kita coba untuk libatkan. Jadi nanti kalau umpamanya saya contohkan, pinjam 1 juta rupiah. Setiap pedagang 1 juta rupiah. Jadi kalau satu kelompok berarti 5 juta rupiah. Kalau ada 5 kelompok berarti untuk di Jakarta Utara ini kita coba jadi 25 juta. Ya. Nah, saya akan menanyakan ke Abang, kalau orang nasi uduk itu jualan ya Bang ya tadi ya dengan modal 1 juta. Kira-kira keuntungannya berapa perak sih atau berapa rupiah sih kalau kita lihat begitu Bang? Itu dari dagang yang rumahan ya. Nah, Keuntungan pertama yang dirasain sama yang keluarga yang dagang itu adalah makanan. makanan. Jadi Ya. sebelum dia dijual dia makan dulu di situ. Oh, dia ikut makan. Ikut makan. Ikut Itu makan. keuntungan pertama. Tuh. Iya. Jadi, boleh dibilang kalau dia nggak dagang, kagak makan. Kagak makan. Jadi ikut makan ada Ya, situ. ikut makan. Iya. Jadi keuntungan kedua, nah itu baru nanti ada lebih. Saya kira nggak lebih dari 10%. Ya, oke. 10% Baik. dari modal gitu. Ya. Itu dari modal usaha yang dia jalani. Iya. Ya. Tapi yang pasti itu adalah dia udah menikmati keuntungan semua keluarganya bisa ikut makan. Itu kelebihannya ya Bang ya. Iya. Ya. Saya lihat kalau mamanya skenario itu sudah makan masih ada untung 10%. Kalau kita lihat dari 1 juta berarti keuntungan 10% 100.000 ya Bang ya. 100.000. Oke, kalau misalnya 100.000 begitu, kira-kira keberatan nggak Bang kalau misalnya koperasi bank